Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri dari kelas Teknik Elektronika 2B, Politeknik Negeri Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang keandalan atau reliability sebagai tugas dari mata kuliah perawatan dan perbaikan. Untuk yang pertama, apa sih definisi dari keandalan? Keandalan atau reliability dapat didefinisikan sebagai nilai probabilitas bahwa suatu komponen atau sistem akan sukses menjalani fungsinya dalam jangka waktu dan kondisi operasi tertentu. Keandalan dapat dirumuskan sebagai integral dari distribusi probabilitas suksesnya operasi suatu komponen atau sistem sejak waktu mulai beroperasi atau switch on sampai dengan terjadinya kegagalan atau failure pertama. Kemudian selanjutnya ada 6 kunci dari keandalan. Yang pertama ada conditional probability atau probabilitas. Kemudian yang kedua ada confidence level. Yang ketiga ada perform its intended function atau performa dari function dari produk tersebut. Kemudian yang keempat ada age atau usia. Kemudian yang kelima ada mission time atau waktu misi. Yang terakhir ada stress level atau level stress. Adapun tujuan dari keandalan. Tujuan keandalan menurut R. Manzani 2010 yaitu memberikan informasi sebagai basis untuk mengambil keputusan. Selain itu, dapat digunakan untuk memprediksi kapan suatu suku cadang pada suatu mesin akan mengalami kerusakan, sehingga dapat menentukan kapan harus dilakukan perawatan, penggantian, dan penyediaan komponen. Kemudian ada ciri-ciri keandalan. Yang pertama, keandalan adalah milik dari suatu set nilai tes, bukan milik tes itu sendiri. Yang kedua, keandalan dapat dinyatakan untuk 2 atau lebih pengukuran independen yang diperoleh dari tes yang sama untuk setiap anggota kelompok. Yang ketiga, suatu tes dikatakan reliable jika 2 buah tes dilakukan pada jarak waktu dan menunjukkan skor yang tidak jauh. Jenis-jenis keandalan. Yang pertama, reliabilitas stabil digunakan untuk mengacu pada waktu. Untuk menentukan stabilitas, tes yang dilakukan ulang terhadap variabel yang sama di waktu yang berlainan. Yang kedua, reliabilitas terwakili mengacu pada keterandalan penyampaian indikator sama jawaban saat diterapkan ke kelompok yang berbeda. Yang ketiga, reliability seimbang menerapkan banyak indikator yang dapat dioperasikan ke semua konsepsi pengukuran. Manfaat dari keandalan itu sendiri yaitu yang pertama, diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kedua, diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik. Tiga, sebagai bahan penerapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan. Empat, diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup pemerintah pusat dan daerah. 5. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kerja unit pelayanan. Kemudian bagaimana sih cara meningkatkan keandalan? Nah, berikut caranya yaitu yang pertama, untuk menyeleksi komponen, maka bisa menentukan nominal penekanan seperti fungsi beban, temperatur, suhu, dan getaran. Kemudian, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat tekanan maksimum seperti faktor beban statis dan dinamis, penekanan terhadap hasil fabrikasi. 3. Menentukan distribusi penekanan kritis untuk masa penggunaan komponen yang sudah diterapkan. Kemudian selanjutnya, dengan mengidentifikasi penekanan komponen kritis dan mengkalkulasi arti setiap penekanan yang dapat renggang secara maksimum dan menghilangkan penekannya. Yang terakhir, untuk setiap komponen kritis perancangan, batas keamanan tidak cukup. Tindakan korektif juga harus dilakukan. Hal ini dilakukan dengan penggantian yang harus ditambah atau dilengkapi. Selanjutnya ada contoh keandalan dari 2 produk. Saya mengambil contoh dari produk handphone yaitu dengan merek BlackBerry dan merek Samsung. Kedua merek tersebut tidak memiliki perbedaan dalam hal ketahanan produk, di mana Samsung dan BlackBerry memiliki ketahanan produk yang cukup lama, pengoperasian produk yang cukup mudah. Mengingat sistem operasi yang digunakan dari masing-masing handphone ini berbasis teknologi canggih dan memiliki kapasitas memori yang luas dalam penyimpanan data. Sama halnya dengan kualitas. Desain produk yang dimiliki oleh Samsung dan BlackBerry juga terdapat perbedaan yang tidak signifikan.
yaitu memiliki desain handphone yang unik, menarik, dan trendy. Sedangkan pada fitur produk dan brand equity dari Samsung dan BlackBerry, terdapat perbedaan yang signifikan. Kedua handphone ini masing-masing memiliki fitur yang berbeda, dan saat ini jika dilihat dari popularitas merek atau brand, kedua handphone ini bisa dikatakan bahwa merek Samsung jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan BlackBerry. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat penjelasan yang kurang jelas atau perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.